Teman-teman yang terkasih, sudahkah kita menebarkan senyum hari ini? Salam sukacita, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Ingat ini akronim dari Elok Nian Dere Yesus. Renungan Lexio Divina diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27, kuasa kasih Yesus. Teman-teman yang terkasih, seorang wali kota pasti mempunyai kuasa atas wilayahnya. Pada saat panitia SEPEX Solo kesulitan cari tempat untuk mengadakan gathering di tahun 2018 dan 2019, maka Bapak Wali Kota FX Hadi Rudiatmo dengan kuasa kasihnya menyediakan pavilion joglo di belakang rumah dinas wali kota secara gratis. Malah makanan buat para tamu undangan gathering disiapkan secara cuma-cuma. Ini adalah keteladanan menggunakan kuasa dalam kasih. Dalam Matius 21 ayat 23 sampai 27, Yesus ingin menunjukkan kuasanya terhadap manusia, yaitu kuasa yang penuh kasih. Pertanyaan para imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepada Yesus ingin tahu tentang kuasa atau otoritas mengajar dan identitas Yesus yang sebenarnya. Justru membongkar sikap sok suci mereka sendiri. Mereka berpikir kalangan biasa tidak mungkin mengajar demikian. Hanya ahli Taurat dan kaum Farisi. Kenyataannya, Yesus berani mengajar di bait Allah, bahkan mengkritik para pemimpin agama. Selain itu, membuat karya pelayanan dengan mukjizat yang mengagumkan. Etimologi kuasa Tuhan berasal dari kata exousia, bahasa Yunani, artinya kuasa yang adil, sungguh, dan tak terhalangi bertindak, atau kuasa sesuatu atau seseorang. Otoritas atau kuasa Allah adalah unsur dari sifatnya yang tak dapat berubah, universal dan kekal atas dunia ciptaannya. Keluaran bab 15 ayat 18. Katekismus Gereja Katolik nomor 270. Allah adalah Bapa yang Maha Kuasa. Kebapaannya dan kekuasaannya saling menerangkan. Ia menunjukkan kekuasaannya sebagai Bapa dengan memelihara kita. Matius 6 ayat 32. Menerima kita sebagai anak-anaknya melalui belas kasihannya yang tidak terbatas, mengampuni dosa-dosa kita secara bebas. Kuasa Yesus adalah kuasa pelayanan dan kasih. Yesus mengajak kita menyadari akan kehidupan beriman kita selama ini. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita pada kasih kuasa Yesus? Menempatkan Yesus di atas segala-galanya dan kembali percaya bahwa seluruh hidup kita sudah berada dalam rencana Allah. Teman-teman yang terkasih, kita dapat percaya pada kuasa dan kasih Tuhan Yesus dengan cara: 1. Merendahkan diri dan hanya mengandalkan pada Tuhan. Dengan berdoa, karena doa memberi kekuatan pada mereka yang lemah, memberi keyakinan pada mereka yang ragu, dan memberi keberanian pada mereka yang takut. Berdoa setiap hari, setiap pagi, dengan didahului membaca satu perikop sesuai kalender liturgi dan merenungkannya. Berelasi dengan Tuhan dalam keheningan. Saat teduh hanya berdua dengannya. Kedua, bersyukur karena kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Kita seperti hari ini, bersyukur masih bisa hidup, masih bisa melakukan segala aktivitas, masih bisa berkumpul bersama keluarga,
masih bisa menikmati kehidupan ini. Semuanya karena Allah yang memberi. Dan pemberian oleh Allah itu didasarkan oleh kasih yang cuma-cuma kepada kita. Seperti Santa Lucia, sang perawan suci dan martir yang bertahan dalam iman karena percaya akan kasih kuasa Yesus, sehingga berani mengorbankan nyawa, mempertahankan kesucian panggilan hidup. Lucia menjadi martir bagi Yesus pada tahun 304. Hidupnya mengajak kita, sudahkah kita setia pada kuasa dan kasih Kristus? Dengan hidup dan kematiannya, Santa Lucia menyerukan bahwa Tuhan pantas dicintai lebih dari apapun dan siapapun. Marilah kita meneladan Santa Lucia untuk terus percaya kuasa dan kasih Allah, mengandalkan Tuhan dan selalu bersyukur. Selamat bertekun dalam kuasa kasih Yesus, hidup bersukacita agar beroleh keselamatan. Berkah dalam